Tahukah Anda bahwa di Amerika ada sekitar 50% populasi termasuk dalam kelas menengah, sementara di Eropa sebanyak 62% termasuk dalam kelompok pendapatan menengah. Jadi, mengapa ada begitu banyak orang berpendapatan menengah di negara-negara paling maju? Itu karena banyak orang melakukan kesalahan yang sama berulang kali, dan itulah sebabnya mereka terjebak dalam perangkap kelas menengah yang menghalangi banyak orang untuk naik ke kelas menengah atas atau bahkan ke lapisan atas masyarakat. Pernahkah kalian mendengar frasa hemat di uang receh, boros di uang besar? Nah, ini bukan hanya tentang berhati-hati dengan uang, tetapi tentang menjadi pintar, dan kebanyakan orang tidak memahami hal ini. Banyak orang kelas menengah mendapati diri mereka terjebak. Mengapa demikian? Karena mereka mencari inspirasi dan akhirnya meniru rekan-rekan kelas menengah mereka. Sayangnya, rekan-rekan ini seringkali juga terjebak dalam siklus kelas menengah yang terkenal. Siklus ini adalah perangkap perilaku dan keputusan keuangan yang menghalangi kemajuan lebih lanjut. Inilah tepatnya di mana kisah Alan dan Jerry menjadi bukti untuk membebaskan diri dari cetakan kelas menengah. Ini adalah demonstrasi yang jelas tentang bagaimana berpikir berbeda, mengambil risiko, dan melakukan investasi cerdas dapat melontarkan Anda keluar dari perangkap kelas menengah. Alan Jerry, putra imigran Rusia, putus sekolah menengah untuk bergabung dengan marinir. Setelah masa dinas militernya, ia mendirikan bisnis kecil perbaikan televisi dengan keterampilan yang diperoleh dari J.E. Bill. Namun, disinilah kisahnya mengambil belokan yang luar biasa. Pada tahun 1956, dengan hanya $1.500 atau sekitar 22,5 juta rupiah yang diperoleh dari bisnisnya, ia mendirikan sebuah perusahaan kabel. Usaha ini, yang didorong oleh visi dan tekad, berkembang menjadi Cablevision. Pada tahun 1996, Cablevision dijual kepada Time Warner seharga sekitar 2,7 miliar dolar atau sekitar 40,5 triliun rupiah. Kembali ke topik, individu-individu kelas menengah yang baru saja mendapatkan status ingin menyesuaikan diri atau mengikuti apa yang mereka anggap sebagai norma kelas menengah yang sukses, tanpa sadar mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang membatasi ini. Akibatnya mereka mendapati diri mereka terjebak, tidak mampu menembus kelas atas dan tetap berada di kelas menengah sepanjang hidup mereka. Sekarang, jika Anda ingin membebaskan diri dari perangkap ini, dan membayangkan diri Anda berada di kelas yang lebih tinggi dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, maka video ini dirancang untuk Anda. Kami akan membantu Anda memahami dan menavigasi menuju ketinggian keuangan yang lebih besar dengan mengeksplorasi 10 kesalahan kritis yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, di mana tidak ada bank yang dapat menyelamatkan Anda. Jadi, berlanggananlah ke saluran ini, dan mari kita mulai. Kesalahan pertama yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin adalah tidak menguasai aturan penting untuk menghasilkan, menabung, dan berinvestasi. Kesalahan ini adalah jebakan umum yang membuat banyak orang di kelas menengah tidak maju secara finansial. Dilema kelas menengah seringkali berputar di sekitar siklus penghasilan dan pengeluaran, di mana uang yang diperoleh dengan susah payah keluar secepat datangnya. Ini seperti berada di atas komedi putar keuangan, banyak gerakan, tetapi tidak ada kemajuan. Kesalahan kunci adalah tidak menabung dan menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda. Ini seperti pergi berbelanja saat Anda sedang lapar. Semuanya terlihat menggoda, dan Anda akhirnya membeli lebih dari yang Anda butuhkan. Demikian pula, kebiasaan pengeluaran kelas menengah seringkali melibatkan pembelian barang-barang yang tidak perlu dengan uang yang Anda peroleh dengan susah payah untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak Anda sukai. Untuk memahami kesalahan ini yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin. Mari kita ambil contoh cerita dua individu yang berbeda. Emily
seorang guru yang menghasilkan pendapatan yang modest tetapi menabung 20% dari penghasilannya setiap bulan dan berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi, dan John, seorang manajer penjualan dengan pendapatan yang lebih tinggi tetapi menghabiskan seluruh gajinya untuk mobil mewah dan gadget mahal. Seiring waktu, investasi Emily bertambah dan ia mencapai kemandirian finansial, sementara John berjuang dengan utang yang menumpuk. Dengan cara yang sama, bayangkan dua karakter, Maya dan Ethan. Maya adalah seorang penabung yang cerdas yang berinvestasi dalam saham dan obligasi, sementara Ethan menghabiskan gajinya untuk teknologi terbaru dan pakaian trendy. Setelah satu dekade, portofolio Maya memungkinkannya untuk bepergian dan mengejar hobi, sementara Ethan masih bekerja lembur untuk membayar tagihan kartu kreditnya. Anda lihat, menabung bukan hanya tentang menyisihkan uang, tetapi tentang menciptakan penyangga terhadap ketidakpastian hidup dan membangun fondasi untuk investasi di masa depan. Ini seperti membangun bendungan di sungai. Tanpa itu, aliran uang Anda mengalir tanpa kendali. Namun dengan itu, Anda mengendalikan aliran dan menciptakan reservoir sumber daya keuangan. Sayangnya, laporan dari Bank Federal menunjukkan bahwa hanya 43% orang di Amerika yang dapat membayar biaya darurat sebesar $11.000 atau sekitar 165 juta rupiah dari tabungan mereka. Selanjutnya, berinvestasi adalah di mana keajaiban penciptaan kekayaan terjadi. Ini tentang membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Anggap saja sebagai mempekerjakan tim karyawan yang bekerja keras, yaitu dolar Anda yang bekerja tanpa lelah untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk Anda. Anda dapat menganggap perjalanan keuangan Anda sebagai perjalanan darat. Menghasilkan uang adalah seperti mengisi bahan bakar mobil Anda, menabung adalah merencanakan rute Anda, dan berinvestasi adalah menginjak pedal gas menuju tujuan Anda. Tanpa ketiga hal ini, Anda mungkin hanya berputar-putar tanpa arah. Seperti yang dinyatakan oleh Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, orang kaya menginvestasikan uang mereka dan menghabiskan apa yang tersisa, sementara orang miskin menghabiskan uang mereka dan menginvestasikan apa yang tersisa. Ini menekankan pentingnya membalikkan pola pikir habiskan dulu yang umum di kelas menengah. Jadi, kesalahan pertama yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin adalah mengabaikan aturan menghasilkan, menabung, dan berinvestasi. Dengan belajar dari kesalahan ini, Anda dapat menempatkan diri Anda di jalur menuju keamanan dan pertumbuhan finansial, melarikan diri dari perangkap kelas menengah, di mana tidak ada bank yang dapat menyelamatkan Anda. Melanjutkan ke kesalahan berikutnya, yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin adalah tidak memiliki asuransi dan kurang fokus pada kesehatan. Kelalaian ini adalah faktor signifikan yang menghalangi banyak orang di kelas menengah untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan finansial. Perjalanan kelas menengah seringkali dipenuhi tantangan keuangan, tetapi tidak memiliki asuransi, dan mengabaikan kesehatan dapat diibaratkan seperti berlayar dengan kapal tanpa skoci dan mengabaikan kebocoran. Ini adalah usaha yang berisiko yang dapat membalikkan perahu keuangan Anda ketika badai datang. Asuransi bertindak sebagai jaring pengaman finansial yang melindungi Anda dari pengeluaran tak terduga yang dapat menggagalkan anggaran dan rencana tabungan Anda. Demikian pula, kesehatan yang baik adalah landasan stabilitas finansial. Mengabaikannya dapat menyebabkan tagihan medis yang tinggi dan kehilangan pendapatan akibat sakit, dengan cepat menghabiskan tabungan yang Anda peroleh dengan susah payah. Untuk menggambarkan ini, mari kita lihat skenario fiksi yang melibatkan dua teman, Anna dan Michael. Anna yang peduli dengan kesehatannya secara teratur, berinvestasi dalam asuransi kesehatan dan menjaga gaya hidup sehat. Michael, di sisi lain, menganggap asuransi sebagai pengeluaran
yang tidak perlu dan jarang memperhatikan kesehatannya. Suatu hari, Michael menghadapi krisis kesehatan yang mengakibatkan tagihan medis yang besar dan harus berhenti bekerja. Tanpa asuransi atau tabungan, ia mendapati dirinya terjebak dalam masalah keuangan. Anna, dengan perlindungan asuransi dan tabungan kesehatan, dapat melewati tantangan kesehatan tanpa stres tambahan dari kebangkrutan finansial. Skenario ini tidak jauh dari kenyataan. Menurut laporan dari Kaiser Family Foundation, utang medis adalah masalah umum di Amerika Serikat, dengan banyak orang berjuang untuk membayar tagihan medis yang besar. Ini menekankan pentingnya asuransi kesehatan dalam melindungi dari beban finansial semacam itu. Mempertahankan kesehatan Anda juga sangat penting. Ini seperti menjaga mobil Anda dalam kondisi terbaik. Perawatan rutin mungkin memerlukan biaya, tetapi mencegah pengeluaran yang lebih besar di masa depan. Sebuah studi oleh Centers for Disease Control and Prevention, CDC, menunjukkan bahwa olahraga teratur dan diet seimbang dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit kronis yang tidak hanya merugikan kesehatan Anda, tetapi juga dapat menguras keuangan. Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia, pernah berkata, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan 5 menit untuk merusaknya. Jika Anda memikirkan hal itu, Anda akan melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda. Menerapkan ini pada keputusan kesehatan dan keuangan kita, menjadi jelas bahwa langkah-langkah pencegahan dalam kesehatan dan asuransi bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan. Kesalahan berikutnya yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, di mana tidak ada bank yang dapat menyelamatkan Anda, adalah mengandalkan pinjaman dan kartu kredit secara berlebihan. Kesalahan ini sangat menyesatkan karena menargetkan kerentanan yang umum dalam pola pikir kelas menengah. Pinjaman dan kartu kredit adalah seperti pedang bermata dua. Mereka menawarkan daya tarik gratifikasi instan, kemampuan untuk membeli apa yang Anda inginkan kapan saja. Namun, ini datang dengan biaya, seringkali menjebak individu kelas menengah dalam jaring utang. Perusahaan kartu kredit dan pemberi pinjaman menyadari bahwa kelas menengah lebih rentan untuk berbelanja, menjadikan mereka target utama untuk tawaran pinjaman dan garis kredit. Jebakan ini disiapkan dengan janji untuk memenuhi impian sekarang daripada nanti. Ini seperti ditawari jalan pintas dalam perjalanan panjang. Jalan pintas tampak menarik, tetapi dapat membawa Anda melalui medan berbahaya yang pada akhirnya memperlambat Anda. Untuk memahami kesalahan ini, yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, mari kita ambil cerita Rachel dan Steve, dua individu kelas menengah dengan pendapatan yang serupa. Rachel menghindari pinjaman dan kartu kredit, lebih memilih untuk menabung untuk pembelian besar. Steve, yang tergoda oleh kredit yang mudah, mengumpulkan utang yang cukup besar dengan membeli gadget terbaru dan mobil baru. Sementara Rachel membangun tabungannya, Steve berjuang dengan bunga yang menumpuk dan pembayaran bulanan yang menghambat kemajuan keuangannya. Anda lihat, menggunakan kartu kredit untuk segalanya seperti menggunakan plester untuk setiap penyakit. Itu mungkin menutupi masalah sementara, tetapi tidak akan mencegah cedera keuangan semakin parah. Menurut laporan dari Experian, rata-rata orang Amerika memiliki lebih dari $6.000 atau sekitar 90 juta dalam utang kartu kredit. Statistik ini menyoroti masalah ketergantungan kredit yang meluas dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan kelas menengah. Seperti yang sering dikatakan oleh Dave Ramsey, seorang ahli keuangan terkenal, utang itu bodoh, uang tunai adalah raja. Pernyataan sederhana namun kuat ini menekankan pentingnya mengandalkan uang Anda sendiri daripada meminjam dengan biaya tinggi. Dengan demikian, kesalahan ini dapat membuat Anda berputar dalam siklus kelas menengah, terhambat oleh utang, dan tidak mampu maju secara finansial. Kuncinya adalah menahan godaan gratifikasi instan
dan membangun fondasi keuangan yang solid berdasarkan tabungan dan pengeluaran yang bijaksana. Dengan cara ini, jika Anda menikmati video sejauh ini dan ingin lebih banyak topik seperti ini, komentar kata lebih agar saya tahu. Melanjutkan ke kesalahan berikutnya yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin adalah pengeluaran berlebihan untuk makan di luar. Ini adalah aspek umum, namun sering diabaikan yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan keuangan keluarga. Dalam budaya saat ini, menjadi penggemar makanan seringkali dikenakan sebagai lencana kehormatan. Namun, gelar yang diakui ini kadang-kadang dapat menyebabkan kebiasaan yang mahal. Penting untuk menyadari bahwa menjadi penggemar makanan bukanlah pencapaian, terutama ketika mulai merugikan dompet dan kesehatan Anda. Ini seperti membanggakan diri tentang menjadi penonton maraton acara TV. Baik mungkin menyenangkan, tetapi tidak berkontribusi pada kesejahteraan Anda. Anda lihat, menghabiskan terlalu banyak untuk makan di luar, seperti membeli pakaian baru untuk setiap pesta. Tentu Anda akan terlihat hebat, tetapi lemari dan rekening bank, Anda akan segera merasakan tekanan. Makan di luar atau memesan makanan siap saji secara teratur dapat menguras keuangan Anda secara substansial. Ini seperti keran bocor di rumah keuangan Anda, kecil tetapi terus-menerus, yang dapat menyebabkan kehilangan yang signifikan seiring waktu. Selain itu, implikasi kesehatan dari mengonsumsi makanan luar secara teratur, seperti obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi, menambah lapisan kekhawatiran lainnya karena biaya medis terkait kondisi ini dapat semakin membebani anggaran Anda. Untuk memahami ini, mari kita pertimbangkan Emma dan Liam, dua rekan kerja yang menyukai makanan gourmet. Emma memilih untuk sering menikmati restoran mahal, sementara Liam menikmati memasak di rumah dan sesekali makan di luar. Seiring waktu, pengeluaran makanan Emma yang berlebihan mulai menumpuk, memengaruhi kemampuannya untuk menabung. Sebaliknya, keseimbangan Liam antara makanan yang dimasak di rumah dan sesekali makan di luar terbukti lebih bijaksana secara finansial dan lebih sehat. Para ahli keuangan sering menekankan pentingnya penganggaran dan pengeluaran yang sadar. Seperti yang dikatakan oleh Suze Orman, seorang guru keuangan pribadi, hanya karena Anda bisa membelinya, bukan berarti Anda harus membelinya. Prinsip ini sangat relevan ketika mengelola pengeluaran makanan. Intinya, kesalahan yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, di mana tidak ada bank yang dapat menyelamatkan Anda, adalah pengeluaran yang tidak terkontrol untuk makan di luar. Dengan menyeimbangkan kesenangan menjadi penggemar makanan dengan praktik memasak di rumah, Anda dapat mempertahankan kesehatan keuangan dan fisik Anda. Melanjutkan dari pentingnya mendiversifikasi sumber pendapatan dalam sebuah rumah tangga, kita sekarang membahas isu kritis lainnya, yaitu jebakan pengeluaran berlebihan untuk pendidikan, topik yang sangat relevan bagi keluarga kelas menengah. Anda lihat, pendidikan seringkali dipuji sebagai kunci untuk keluar dari kemiskinan dan menaiki tangga sosial, terutama bagi keluarga kelas menengah. Namun, ada garis tipis antara berinvestasi dalam pendidikan dan menghabiskan terlalu banyak untuk itu. Di AS, biaya membesarkan seorang anak diperkirakan mencapai $240.000 atau sekitar 3,6 miliar sebelum biaya kuliah, bahkan dipertimbangkan. Ketika datang ke pendidikan tinggi, angkanya sama menakutkannya. Dari tahun akademik lalu dan sekarang, biaya tahunan rata-rata sekitar $22.600, sekitar 339 juta untuk perguruan tinggi negeri dan $51.690 yang jika dirupiahkan sekitar 775 juta untuk perguruan tinggi swasta, seperti yang dilaporkan oleh College Board. Semua ini mirip dengan berjalan di atas tali. Di satu sisi ada nilai pendidikan yang tak terbantahkan, tetapi di sisi lain ada risiko dibebani oleh utang finansial.
Kesalahan yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, di mana tidak ada bank yang dapat menyelamatkan Anda, adalah seperti memesan makanan 5 hidangan ketika Anda hanya sedikit lapar. Ini terdengar seperti ide yang bagus, tetapi Anda akan merasa kewalahan dan terbayar lebih. Bayangkan keluarga Anderson yang mendorong anak-anak mereka untuk menghadiri universitas dengan biaya tinggi yang mengakibatkan utang pinjaman mahasiswa yang substansial. Sebaliknya, keluarga Brown memilih jalur pendidikan yang lebih terjangkau, seperti perguruan tinggi komunitas dan universitas negeri, atau bahkan beasiswa dan hibah. Seiring waktu, keluarga Brown menemukan diri mereka dalam posisi keuangan yang lebih stabil, sementara keluarga Anderson berjuang dengan beban utang pinjaman mahasiswa. Banyak ahli keuangan menyarankan kehati-hatian dalam pengeluaran pendidikan, seperti yang sering dikatakan oleh Suze Orman, penting untuk mempertimbangkan pengembalian investasi ketika datang ke biaya pendidikan. Ini berarti mengevaluasi potensi pendapatan dibandingkan dengan utang yang ditanggung. Oleh karena itu, meskipun berinvestasi dalam pendidikan sangat penting, itu tidak boleh mengorbankan stabilitas keuangan. Keputusan yang bijaksana mengenai pengeluaran pendidikan dan pinjaman mahasiswa adalah kunci untuk menghindari perangkap kelas menengah yang umum ini. Kesalahan berikutnya yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin adalah kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Kebiasaan ini yang seringkali berakar pada keinginan untuk menghemat uang dapat secara paradoks mengarah pada kehilangan waktu dan potensi pendapatan yang signifikan. Dalam upaya untuk memotong biaya, banyak orang di kelas menengah mengambil alih tugas sendiri, mulai dari perbaikan rumah hingga manajemen keuangan pribadi. Meskipun pendekatan do-it-yourself ini dapat menghemat uang di awal, seringkali datang dengan biaya waktu berharga yang dapat dihabiskan untuk aktivitas yang lebih produktif, seperti mempelajari keterampilan baru atau menghasilkan pendapatan tambahan. Mencoba melakukan semuanya sendiri seperti mencoba memotong rambut sendiri, tampaknya ide yang baik sampai Anda berakhir dengan potongan rambut yang tidak rata dan harus menghabiskan lebih banyak untuk memperbaikinya. Waktu adalah sumber daya yang sama berharganya dengan uang. Dengan menghabiskan berjam-jam untuk tugas yang dapat ditangani secara efisien oleh profesional atau sistem otomatis, Anda mungkin menghemat beberapa dolar, tetapi kehilangan peluang untuk menghasilkan lebih banyak. Penting untuk mempertimbangkan biaya waktu Anda dibandingkan dengan potensi penghematan dari melakukan hal-hal sendiri. Pertimbangkan dua keluarga, keluarga Carter dan keluarga Smith. Keluarga Carter bersikeras menangani semuanya sendiri untuk menghemat uang. Mereka menghabiskan akhir pekan dan malam untuk berbagai tugas, mulai dari perbaikan mobil hingga pengisian pajak. Keluarga Smith, di sisi lain, memilih untuk mengalihkan beberapa tugas, membebaskan waktu mereka untuk fokus pada usaha sampingan dan keluarga. Seiring waktu, keluarga Smith tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan pendapatan mereka. Sementara keluarga Carter mendapati diri mereka terjebak dalam siklus kerja terus-menerus dengan kemajuan keuangan yang terbatas. Pendekatan ini didukung oleh studi manajemen waktu yang menekankan pentingnya mendelegasikan atau mengalihkan aktivitas non-inti untuk fokus pada tugas bernilai tinggi. Seperti yang dinyatakan oleh Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, penting untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini berarti mengenali kapan waktu Anda lebih baik dihabiskan untuk aktivitas yang berkontribusi pada pertumbuhan keuangan Anda daripada mencoba menghemat setiap sen dengan melakukan semuanya sendiri. Kesalahan-kesalahan ini adalah yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, di mana tidak ada bank yang dapat menyelamatkan Anda dari mencoba menjadi serba bisa, tetapi tidak menguasai satupun. Kunci untuk mengatasi kesalahan ini adalah mengenali nilai waktu Anda dan menyeimbangkan proyek DIY, do it yourself, yang menghemat biaya dengan peluang untuk belajar dan menghasilkan. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan nomor 8, berpuas diri dengan status quo. Kesalahan ini sangat umum di antara individu kelas menengah yang
Setelah mencapai tingkat pendapatan yang nyaman, berhenti mencari pertumbuhan keuangan lebih lanjut. Ada kecenderungan umum untuk menjadi puas setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu. Pendapatan ini mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membeli beberapa barang mewah yang menyebabkan rasa puas. Namun, zona nyaman ini bisa menjadi perangkap pertumbuhan finansial. Ini seperti mencapai tempat istirahat dalam pendakian dan memutuskan bahwa ini sudah cukup, meskipun puncaknya hanya sedikit lebih jauh di jalur. Berpuas diri secara finansial seperti menggunakan ponsel flip di era smartphone. Itu berfungsi, tentu saja, tetapi pikirkan semua fitur dan peluang yang Anda lewatkan. Ketika individu berhenti menjelajahi cara untuk meningkatkan potensi penghasilan mereka, mereka membatasi pertumbuhan keuangan mereka. Penting untuk menyadari bahwa memenuhi kebutuhan saat ini tidak berarti kebutuhan atau peluang di masa depan juga terjamin. Lanskap ekonomi selalu berubah, dan apa yang cukup hari ini mungkin tidak cukup besok. Untuk memahami kesalahan ini yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, mari kita pertimbangkan dua keluarga, keluarga Thompson dan keluarga Green. Keluarga Thompson, setelah mencapai pendapatan yang nyaman, memutuskan untuk tidak mengejar aliran pendapatan tambahan. Diam puas dengan gaya hidup mereka saat ini dan tidak melihat kebutuhan untuk mendorong lebih banyak. Keluarga Green, di sisi lain, terus mencari peluang untuk meningkatkan penghasilan mereka, baik melalui investasi, usaha sampingan, atau kemajuan karier. Seiring waktu, keluarga Green tidak hanya meningkatkan standar hidup mereka, tetapi juga membangun jaring pengaman keuangan yang lebih kuat. Pergeseran pola pikir ini didukung oleh teori pertumbuhan finansial yang menunjukkan bahwa perbaikan dan adaptasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk kesuksesan keuangan jangka panjang. Seperti yang sering dikatakan oleh Grant Cardone, seorang guru keuangan, kesuksesan adalah kewajiban, dan tanggung jawab Anda. Mentalitas ini mendorong upaya terus-menerus untuk perbaikan dan pertumbuhan daripada berpuas diri dengan apa yang sudah dimiliki. Kesalahan nomor 9 yang membuat Anda menjadi kelas menengah yang miskin, di mana tidak ada bank yang dapat menyelamatkan Anda, adalah mengabaikan rencana pensiun. Kesalahan ini seringkali berasal dari kesalahpahaman tentang pensiun dan ketergantungan pada pensiun atau sumber pensiun tradisional lainnya. Perencanaan pensiun lebih dari sekadar menunggu pensiun untuk mulai berlaku. Ini tentang menciptakan pendapatan pasif yang berkelanjutan yang dapat mendukung Anda ketika Anda tidak lagi bekerja. Mengandalkan hanya pada pensiun, seperti menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Ini berisiko dan mungkin tidak cukup untuk mempertahankan standar hidup Anda. Merencanakan pensiun tanpa rencana pendapatan yang beragam adalah seperti pergi dalam perjalanan panjang dengan hanya satu lagu di daftar putar Anda. Mungkin baik di awal, tetapi Anda akan berharap memiliki lebih banyak variasi nanti. Rencana pensiun yang baik melibatkan beberapa aliran pendapatan pasif. Ini bisa termasuk investasi dalam saham, real estate, atau bahkan memulai usaha sampingan yang dapat memberikan pendapatan di tahun-tahun mendatang. Ini tentang membangun bantalan keuangan yang memungkinkan Anda menikmati pensiun dengan nyaman tanpa khawatir tentang uang. Bayangkan dua individu, Gary dan Linda. Gary berpikir pensiunnya akan cukup untuk pensiun dan tidak menjelajahi opsi investasi lainnya. Linda, di sisi lain, mendiversifikasi rencana pensiunnya dengan campuran investasi, termasuk bisnis online kecil. Ketika pensiun tiba, Linda menikmati gaya hidup yang nyaman dengan beberapa aliran pendapatan, sementara Gary mendapati pensiunnya tidak mencukupi dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Skenario ini jauh dari fiksi. Laporan dari Employee Benefit Research Institute menunjukkan bahwa banyak pensiunan
mendapati pensiun dan manfaat jaminan sosial, mereka tidak memadai untuk kebutuhan mereka, menekankan pentingnya perencanaan pensiun tambahan. Seperti yang dikatakan oleh ahli keuangan pribadi Suze Orman, sebagian besar kebebasan finansial adalah memiliki hati dan pikiran yang bebas dari kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi dalam hidup. Rencana pensiun yang komprehensif sangat penting untuk mencapai kebebasan dan keamanan ini. Akhirnya, kita sampai pada kesalahan nomor 10. Keyakinan bahwa gaji yang lebih tinggi adalah satu-satunya kunci untuk kebebasan finansial. Kesalahpahaman ini umum di antara banyak orang yang bercita-cita untuk meningkatkan situasi keuangan mereka, mengandalkan hanya pada gaji yang lebih tinggi untuk keamanan finansial seperti mencoba mengisi ember dengan lubang. Tidak peduli seberapa banyak air atau uang yang Anda tuangkan, itu tidak akan pernah cukup jika Anda tidak menutup kebocoran. Gaji yang tinggi meskipun bermanfaat, tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi kebebasan finansial. Inti masalahnya terletak pada bagaimana Anda mengelola dan mendiversifikasi pendapatan Anda, bukan hanya pada jumlahnya. Berpikir bahwa gaji yang lebih tinggi akan menyelesaikan semua masalah keuangan Anda, seperti menganggap bahwa memiliki mobil sport akan secara otomatis membuat Anda menjadi pengemudi yang hebat. Ini bukan misalnya tentang mobilnya, tetapi tentang bagaimana Anda mengemudikannya. Pendapatan pasif adalah komponen penting dari keamanan finansial. Ini adalah setara finansial dari memiliki kebun yang terus menghasilkan buah. Apakah Anda bekerja di dalamnya atau tidak? Ini bisa berasal dari investasi, properti sewa, royalti, atau usaha apapun yang memberikan pendapatan tanpa memerlukan keterlibatan aktif Anda secara terus-menerus. Dalam hal ini, kita memiliki contoh dua individu, Olivia dan Jack. Keduanya memiliki gaji tinggi, tetapi Olivia menginvestasikan sebagian pendapatannya untuk menciptakan aliran pendapatan pasif, sementara Jack mengandalkan hanya pada gajinya dan menghabiskan sebagian besar untuk gratifikasi instan. Bertahun-tahun kemudian, Olivia menikmati stabilitas finansial dan kebebasan untuk membuat pilihan hidup tanpa batasan moneter. Sementara Jack, meskipun memiliki gaji tinggi, mendapati dirinya hidup dari gaji ke gaji. Kenyataannya adalah bahwa gaji tinggi tidak melindungi dari keadaan darurat finansial atau memastikan kekayaan jangka panjang. Sebuah studi oleh Federal Reserve mengungkapkan bahwa bahkan para penghasil tinggi dapat hidup dari gaji ke gaji, menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik terhadap perencanaan keuangan. Robert Kiyosaki sering menekankan bahwa orang kaya fokus pada membangun aset, bukan hanya meningkatkan pendapatan. Filosofi ini adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial yang sejati. Dan itu saja untuk video hari ini. Tujuan dari video ini adalah untuk mendidik Anda tentang berbagai aspek investasi dan bukan untuk memberikan saran investasi spesifik. Investasi melibatkan risiko dan ketidakpastian, dan Anda harus selalu melakukan riset sendiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualitas sebelum membuat keputusan keuangan. Namun, kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, dan Anda harus selalu mempertimbangkan risiko investasi sebelum menempatkan uang Anda dalam taruhan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, saya sarankan Anda menonton video saya berikutnya. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami. Juga silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya menghargai dukungan Anda dan berharap dapat bertemu Anda di video saya berikutnya.